Jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada yang mengenal Allah dan juga mengenal syariatnya. Ada yang mengenal syariatnya tapi tidak mengenal Allah. Ada juga yang tidak mengenal Allah dan juga tidak mengenal syariatnya. Itu tiga macam orang. Itu. Yang terbaik adalah di samping mengenal syariatnya juga mengenal Allah. Kebanyakan orang mengenal Allah itu hanya Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemberi rezeki. Kalau hanya semacam itu, orang-orang kafir pun percaya. Ya, orang kafir pun percaya. Bahkan iblis pun juga meyakininya, karena iblis pernah berbincang dengan Allah SWT. Kemudian Ewan Widin Ajakumullah, kita mengenal Allah dalam sisi kehendak, ya, dalam sisi kehendak. Jadi mengenal kehendak Allah SWT. Allah itu punya kehendak, iradah. Kalau bahasa kita kekarepan, keinginan, itu. Hanya bedanya antara keinginan Allah, kehendak Allah dengan keinginan kita, kemauan kita itu jauh. Kehendak Allah itu tidak terhalangi dan tidak terbatas atau dibatasi. Sementara kemauan kita itu terbatas. Itu kadangkala kemauan kita tidak terjadi karena urusan anak, urusan istri, urusan jalan, urusan tetangga dan sebagainya, sehingga kehendak kita itu gagal. Itu. Tapi kalau kehendak Allah, semua harus mengikut, ya, mengikut. Itu misalnya dalam Al-Quran itu pakai bahasa Arab, bukan berarti kalam Allah yang termaktub dalam Al-Quran itu harus menyelesaikan bahasa Arab, tidak. Itu bahasa Arab lah yang harus menyesuaikan dengan Al-Quran, kalam Allah. Loh, itu yang dimaksud kehendak. Jadi kehendak Allah tidak dibatasi oleh tata bahasa manusia dalam hal kalam itu misalnya. Kemudian Ewan Widina Ajakumullah, salah satu kehendak Allah, kan macamnya banyak itu, bahwa Allah itu punya kehendak untuk menyesatkan siapa yang dikehendaki, memberikan hidayah petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Kita ambil dalam surat An-Nahl ayat 93 itu. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah itu menghendaki, bisa saja Allah menjadikan umat yang satu, yang rukun, yang kompak, yang senantiasa sama kerja sama. Allah mampu saja membuat itu. Ya. Tapi Allah berkehendak yang lain, ya, punya kehendak lain. Itu. Walakin, itu. Yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Tetapi Allah berkehendak untuk memberikan itu kesesatan pada siapa yang dikehendakinya dan memberi hidayah pada siapa yang dikehendakinya. Jadi sesat dan petunjuk itu kehendak Allah. Ya. Kalau sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada yang mampu untuk memberikan petunjuk, sekalipun dia seorang nabi, sekalipun dia seorang rasul. Kita ambil contoh Rasul Nuh alaihissalam, istrinya bagaimana? Kafir. Anaknya Kanaan bagaimana? Kafir. Loh ini. Padahal Nuh itu seorang rasul, namun tidak mampu memberikan hidayah. Yang mampu adalah Allah. Ibrahim alaihissalam, itu bapaknya Azar itu kafir, penyembah berhala. Itu sekalipun Nabi Ibrahim itu nabi, bapaknya tetap kafir juga. Karena apa? Tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Kehendak Allah memang begitu. Itu. Paman Nabi Abu Thalib yang membela beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya, itu
tidak diberi hidayah oleh Allah, disesatkan, mati dalam keadaan kafir. Loh ini. Jadi yang namanya hidayah itu belum tentu terjadi karena lingkungannya, enggak. Karena itu memang rahasia dari Allah SWT. Itu. Bisa saja kita berkata, kita semua sebuah nikahnya Islam, bisa saja kita berkata gitu. Mandi kita juga secara Islam, tidur kita juga secara Islam, sholat kita secara Islam, tapi matinya nanti belum tentu kita secara Islam. Karena ini rahasia. Karena ada yang diberi hidayah oleh Allah sampai mati, sampai meninggal. Mau mati pun mendapatkan hidayah. Bahkan ada orang yang semula kafir, kemudian mau mati malah mendapatkan hidayah. Tapi ada juga yang semula dari kecil mendapatkan hidayah, tapi ketika mau mati kafir, hidayahnya dicabut oleh Allah. Bisa saja. Berarti kita harus senantiasa waspada. Nah itu. Kemudian kalau kita hubungkan itu tadi, walau sa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Bisa saja Allah menjadikan umat yang satu, tapi secara kauniyah tidak satu. Berpecah belah menjadi berapa golongan? 73. Jadi umat beliau itu akan berpecah menjadi 73. Kulluhum finnar, semuanya akan masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Itu. Sahabat penasaran, manhum ya Rasulullah. Dari 73 kok hanya cuma satu yang masuk surga. Gitu. Semuanya masuk neraka. Itu. Ma'anail alaihi washabi, yaitu orang-orang yang mengikuti jejakku dan para sahabatku, jawab Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, al-jamaah, kelompok ini. Ya, maksudnya kelompoknya beliau Rasulullah dan para sahabatnya. Loh, jawabannya itu 73. Nah, itu 73. Nah, kemudian kenapa terjadi perpecahan? Apa bentuk perpecahan itu? Ya, perpecahan yang bagaimana? Yang menjadikan seseorang itu harus masuk neraka. Nah, macam perpecahan ada 3. Masalah usul, pokok, mendasar akidah. Masalah furu, masalah furu cabang. Ini pokok, cabang. Apa mas? Cabang. Masalah dunia. Nah, ini dunia. Biasanya ini. Lah yang menjadikan seseorang masuk neraka, masalah ini usul, rukun iman terutama. Bisa saja seseorang itu sholat dan seterusnya, tapi dia tidak percaya pada malaikat misalnya. Neraka dia. Neraka. Nah, itu. Atau mengatakan bahwa malaikat itu anak perempuan Allah. Nah, itu. Neraka dia. Dalam neraka. Itu. Atau Syiah itu mengaku dia muslim, tapi nabinya lain. Ya. Nabinya bukan Rasulullah. Kalau mereka ngaku itu saja pengakuan saja. Mereka mengatakan bahwa imam-imam mereka itu lebih tinggi daripada para nabi, bahkan lebih tinggi, lebih mulia daripada itu tadi malaikat. Nah, dan muridnya diomongi gitu ya manut wae. Ya itu manut saja, karena udah disesatkan oleh Allah. Ya udah disesatkan oleh Allah, tidak akan mendapatkan hidayah. Nah ini masalah pokok. Inilah yang menjadikan finnar. Ya, benar. Nah, masalah takbir, mengangkat tangan dan seterusnya, ini kan cabang, ya, itu cabang. Itu tidak terlalu diurus ini, karena ini perlu perincian.
Yang merinci itu juga harus seorang yang ahli, bukan sembarang. Ya, itu. Nah, kemudian ada lagi masalah dunia. Dunia ndak. Iki jane iki cete apike ijo. Ganti sawang penak. Itu ijo rada peteng, itu putih. Lah iki perbedaan masalah cat dunia. Mosok ngene iki terus neraka. Ya. Hanya perbedaan masalah cat tembok ini. Anda ada dalilnya terus ancamannya rokok. Oh kok cat kuning, rokok we. Dalilnya ndek. Karena ini perbedaan urusan duniawi. Ngeten niku lho. Ya. Kena wae masjid ngadep ngalor, sing penting salate ngadep. Nah. Bisa ya membedakan ini ya. Ya, beda. Jadi masalah usul pokok, masalah keimanan, masalah sifat-sifat Allah yang itu tadi. Misalnya kehendak Allah itu tidak mungkin gagal. Kemudian kita bilang bisa gagal. Nah, itu berarti dia berbincang tentang kehendak Allah tanpa ilmu. Maka kan kemarin kan sudah kita sampaikan idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fiddin. Apabila Allah menghendaki baik bagi seorang hambanya, dipahamkan ilmu din. Itu kehendak Allah. Berarti kalau tidak dikehendaki Allah sebagai orang yang baik, menjadi orang yang baik, tidak paham ilmu din. Ya, tidak paham ilmu din. Rahasianya situ, ada cirinya. Ya, ada cirinya. Kalau dikehendaki baik oleh Allah. Baik lahir batin dalam artian itu. Ada yang lahirnya baik tapi batinnya tidak baik. Itu. Lahirnya sebenarnya baik, kompak gitu. Tapi dalamnya ternyata bermusuhan. Itu. Jadi ini. Tadi sudah saya sampaikan Mayyahdilahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, sekalipun itu juraganya sendiri. Itu tak undai blonjomu. Itu ning kowe aja salat Jumat nyambut kaya sing mempeng ning malah trimo metu. Kok metu ngopo? Mboten asal salat Jumat to. Sanajan kula diblonjo dobel ning kandang rasa salat Jumat kula nggih tetep metu mawon. Lah ini. Ya. Itu. Tapi kalau sudah sesatkan oleh Allah, tidak ada petunjuk dari Allah, rasa dikai bang-bang demikian. Nggih. Dalam artian dibang-bang. Nah, cukup rasa Jumatan loh, kok tak Jumatan tak pecat. Nah, misalnya demikian. Itu rasa diomongi enggak ada alasan kok. Ora Jumatan apa? Nah, dan juraganku ora oleh. Nah, bisa saja. Yang macam itu. Oke, maka dulu kan sudah saya sampaikan itu. Ada seorang pemuda Inggris itu. Oke. Islami jane urung suwe gitu. Baru 2 tahun itu kan berarti kan mualaf anyar. Nganggur. Itu. Nah, kemudian ada berita ada lowongan kerjaan tapi ABRI bahasa kini jadi tentara. Sama personalianya ngomong dulu. Nah, itu. Saya kalau masuk di sini sebelum saya mendaftar, saya tanya dulu. Nah, itu. Umpama nanti saya jadi tentara di sini, apakah saya boleh sholat jamaah? Apa itu sholat jamaah? Itu gini-gini. Nah, itu. Oh, boleh. Sholat Jumat? Bolehlah. Nah, itu. Apakah saya boleh memelihara jenggot saya? Kan orangnya jenggotan. Nah, itu. Pikir-pikir. Oh, boleh. Nih, boleh. Anda memelihara jenggot. Nah, kalau begitu saya daftar. Ya, saya daftar. Nah, ini rahasianya. Nah, ini hidup di negeri kafir, tapi karena dia mendapatkan hidayah Allah, justru mengatur personaliannya, tidak mau diatur.
Saya mau daftar kalau begini-begini. Gitu. Tapi kalau hidayah Allah atau imannya itu tipis, cuma sedikit, urung-urung aja wes, arep mangkat wes cukur sek. Itu cukur sek. Iki ketoke direkture Nasrani aku engko nek jenggoten didaraki teroris iki engko. Mesti ora ditompo cukur sek. Padahal rung dikon. Nek sudah cukur dulu. Udah takut sebelum bertempur. Nah, itu adanya kaum muslimin tidak berharga kan mergo ngoten-ngoten niku. Urung dikapak-kapake wis mengikut kemauan mereka. Makanya ndak diwedeni. Apa nek mengikut kemauan mereka itu rezekine tambah? Ndak. Rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Ndak akan tambah. Itu loh. Maka seperti Daniri tadi. Ya. Gitu. Jadi kalau begitu saya daftar, kalau enggak ya enggak usah. Itu. Kemudian wa mayadlil fal hadiyalah. Tapi kalau orang yang sudah disesatkan oleh Allah tidak akan diberi hidayah, siapapun tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu. Allah sudah mengatakan, bahkan kalau dalam Al-Qur'an itu dalam surah apa itu Al-An'am 111 itu walau anna nazalna itu alaihimul malaikah wa kalahumul mauta wa kasarna alaihim kullasain kubula. Wah, itu. Dan sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka. Mereka manusia itu. Dan orang-orang mati sama bisa ngomong. Ya, orang-orang mati sama bisa ngomong, bicara. Dan kami kumpulkan apa yang mereka ingini. Ya. Apa yang mereka ingini, berikan kabeh. Itu. Namun demikian mereka tidak akan beriman. Itu. Maka nuli yu'min illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Loh, malaikat jedul dhewe. Aku iki malaikat, dadi wong iman, dadi wong Islam, ben mlebu surga. Malaikat ngomong. Itu. Tapi karena tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak merasa, tidak mau. Itu. Simbah sing wis mati sebulan, tangi meneh. Itu, weh tangi, krengkap. Itu, do Islam oleh, aku wis ngerti malaikat munkar nangkir, medeni banget. Kereng heran jamak. Nah, misalnya demikian. Itu. Tapi kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, sekalipun melihat orang mati bisa bicara, juga tidak akan beriman. Itu aneh yo, wong wis mati suwe kok iso ngomong yo. Nah, yes kuwi itu saja. Paling-paling mau medio. Nah, itu medio terus sebarke, ya kur ngono tok. Tapi tidak beriman. Iya, mendapatkan ayat-ayat yang macam itu malah tidak beriman. Karena apa? Tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, itu. Nah, kemudian umpama diberikan harta kekayaan yang luar biasa, itu dikumpulkan, wes kowe mlebu Islam, nyoh paeng kabeh. Wah, itu. Oh, butuhmu apa? Butuh manuk emprit, oleh. Nah, itu. Misalnya demikian. Juga tidak akan beriman kecuali kalau Allah menghendaki. Oh, rahasianya di sini. Ya, belum dikehendaki oleh Allah. Lah mudah-mudahan kita sekarang kumpul di sini termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah. Gitu. Sampai akhir hayat. Yang harapan kita akan sampai hayat. Orang ketoke pas ngene iki kaya gagah kaya muslimo. Itu petuk kanca asalamualaikum. Salaman. Nah, itu. Tapi ketika mau mati kok malah itu malah meninggalkan ajaran Islam, bisa saja. Itu. Kemudian kehendak Allah. Tadi kehendak untuk memberikan hidayah ya. Ya, memberikan hidayah. Kadang-kala yang diberi hidayah oleh Allah orangnya nek carane wujud iki orang memper. Weh, wujudnya orang memper. Wes. Weh, amit-amit sikile pelah,
Itu tangane tekle, mripate. Itu. Mripate ra genep. Itu. Tapi malah beri iman. Itu. Malah hafal Al-Qur'an. Gitu ada toh sing itu kakinya cuma satu itu, malah hafal Al-Qur'an. Itu. Nggih. Kula sami sing genep awake ngeten iki kulhuwe mentret wae. Iya. Ayo jane awake genep itu nggih. Kupingnya ya sempurna. Itu ya. Mereka ya begitulah. Itu ternyata itu. Ya kadang-kala Allah mengurangi satu sisi melebihkan pada sisi yang lain. Jangan lupa. Bukan berarti terus dientekke kabeh gitu, ndak. Wis dadi kere dede tenan. Kere dede. Wis ra dedet misalnya gitu. Bukan itu. Itu pasti punya kelebihan apa itu. Okay. Pasti juga punya kekurangan. Ini. Kalau kita dapat satu perkara dimudahkan, ingat pasti ada perkara yang nanti akan disulitkan oleh Allah. Ketika mendapatkan satu masalah kok sulit, ingat pasti nanti ada masalah yang dimudahkan oleh Allah. Nah, itu. Dimudahkan dapat uang, nah, itu. Tapi digampangkan juga masuk angin. Ada teman itu. Oke, kerja setilu itu dapat uang itu. Neng dela-dela meng neng dokteran. Itu. Koncone malah karo dokter. Loh itu. Tapi kalau soal duit, waduh itu heres itu. Niku mau. Disulitkan dalam soal duit, neng sehat. Oke. Diunek-unek kewae menteles wae malah mesam-mesem gitu itu. Ya, kodanan gas. Halo, ngaten niku. Nah itu. Jadi rasa rapane nekat mikul apa cek kuat. Ini keadilan Allah. Keadilan Allah. Sampai demikian itu saudara sekalian. Kalau ingin mencari kesempurnaan ya adalah tidak ada. Manusia itu pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Itu juga selesai kehendak Allah. Ada seorang pemuda cakep, ya tampan, ya tampan. Karena dia merasa tampan, maka ingin mencari istri yang cantik. Wah, berputar-putar. Oh, tadi kau, berusaha. Wah, tadi buatan menunggu ngisor pelem. Itu berusaha betul, itu betul. Itu. Nah, kemudian dijumpai ada seorang punya anak 3. Cantik kabeh, telu wahyu kabeh. Wis, ngoten. Cara gampangane iku madul ke. Nah, itu. Bapak, nah itu. Saya melihat putra-putra jenengan niku kok ngeten-ngeten. Lah saya ingin menikahi salah satunya. Terus pundi? Diliwat, oh ya ganteng, ya duwe. Nah, itu. Oh, kalau begitu silahkan berkenalan satu-satu. Maka yang satunya diajak duluan. Itu. Nah, kemudian diteliti no. Itu karepe cantik sempurna. Ya, cantik sempurna. Nah, ternyata jari kakinya itu ada yang delik. Nah, itu gede karo cilik. Nah, itu. Itu balik itu. Laporan sama calon mertuana itu. Mboten saged. Mergane putrane niki ketok ayu ning drijine niku enten sing delik ra padha. Sanajan mung siji. Nggih, mbak menawi lahir tutul pitik ya. Nah, kemudian sekarang yang nomor 2 itu silahkan itu dicek itu jalan-jalan neng Pantai Klayar. Itu di Pantai Klayar di sana. Itu. Nggih, itu dimatke betul itu. Nggih. Nah, ternyata setelah dimatke tangannya bagus, anunya bagus. Mripate rada kira sithik. Ya, rada. Nek kira tenan mau harus mau. Nah, itu nang digatek-gatekke lho. Itu sing siji rada ngene sithik iki. Nah, itu balekke. Nggih.
Mboten wantun niki, ternyata putrane jenengan sing nomor loro niki niku. Ya nek ngene sing nomor telu. Nggih. Jak mupeng-mupeng. Itu niku wau. Nggih, ning saking senenge ning kuburan Bata dilewati. Ora krasa no, saking senenge ya. Itu, nggih saking senenge itu. Itu wutuh. Nggih, tidak ada dah ini sip. Saya pilih. Oke, dinikahkan. Itu. Bareng dinikahkan lahir anaknya Selen. Itu, pelonteng. Loh, ini gimana? Bapak mertua. Itu. Istri saya cantik, saya cakep. Itu. Tapi kok melahirkan anak yang demikian? Lah, sebelum dapat kamu, anak ini sudah hamil dulu. Itu. Berarti kan tidak sempurna. Nah, ternyata sudah ada yang ngambus. Itu. Ini gambaran saja kalau seseorang mencari sesuatu harus sempurna. Ternyata ada juga. Lah ini sudah ketentuan Allah SWT. Saya nilai jam saya. 10 menit. Kurang 5 menit. Itu. Jadi, kemudian yang kedua mengampuni dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Itu. Tidak boleh kita mengharap-harap si fulan supaya disiksa, itu tidak boleh. Karena itu juga hamba Allah. Kalau nanti dijawab, oh dia itu hambaku, kamu menyuruh supaya menyiksa. Enak paribasanya kan gitu. Nah, itu anakmu kayak gebuken. Nah, misalnya itu, lagi anakku kok kan ngebuke. Nah, misalnya kan demikian. Itu. Karena bisa jadi nanti Allah juga akan mengampuni ataukah menyiksa. Itu juga kehendak Allah. Dulu ada pelacur hanya karena menolong anjing yang apa itu tadi kehausan, diampuni dosanya oleh Allah. Padahal pelacur itu sono pae lho. Oke. Itu soalnya nek sedina payu 4 apa 5 ngoten niku. Oke. Itu saya dosanya numpuk itu. Itu saja masih nunggu langganan juga antri. Nah, sampai begitu. Tapi ternyata dalam hadis disebutkan karena dia menolong anjing yang kehausan hampir mati itu tadi, Allah berterima kasih mengampuni dosanya. Mengampuni dosanya. Lah ini kehendak Allah. Kok penak men? Bahasa kita kan gitu toh nggih. Penak men. Itu ketok beleng bedigas ana jamaah arep mati malah iso kalimat la ilaha illallah. Nah, misalnya begitu. Lah itu kehendak Allah. Mungkin dia punya kebaikan yang kita tidak tahu. Punya kebaikan yang dinilai oleh Allah SWT sebagai amal solehnya. Ini kan rahasia Allah. Maka ketika meninggal bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sing ketoke kaji ping 17 malah arep mati kek dadak. Nika wau. Nggih. Dadak DLC. Ana apa niku? Lah, itu dadak delak-delak sik. Ngoten niku wau. Malah sing wong anu kuwi kok malah ora. Itu. Kemudian menyiksa kepada siapa yang dikehendakinya, siapapun dia. Itu. Ini juga wewenang Allah. Kalau Allah menghendaki menyiksa, tidak ada yang mampu menghalanginya. Kalau menghendaki mengampuni, juga tidak ada yang mampu menghalanginya. Kalau Allah sudah berkehendak memberi rezeki si fulan, tidak ada yang mampu menghalanginya. Tapi kalau Allah sudah menahan rezeki si fulan, tidak ada yang mampu untuk merampas, mengambilkannya, tidak ada. Lah keyakinan yang macam ini harus ada pada diri kita. Agar apa? Agar kita itu nanti umpama sampai jenuh, putus asa, bingung itu ra kesuwen. Nggih, mungkin nek bingung, ente sing bingung nganti kesuwen barang ngoten niku terus dadi mesam-mesem dhewe. Nggih, kebablasan. Ngoten niku wau. Ya karena itu tadi imannya tidak ada keyakinannya terhadap Allah, yang diingat itu elek terus.
jeleknya, keburukannya dan sebagainya yang diingat itu. Adapun karunia-karunia Allah dalam bentuk yang lain tidak diingat. Niku terkait dengan akidah.